Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat jamaah tercinta, pecinta uripi Allah. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami sekeluarga mengucapkan duka yang terdalam dengan adanya gempa di Sulawesi. Semoga para saudara yang ada di sana diberikan ketabahan dan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadikan hikmah yang terdalam apa yang sudah teralaminya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali episode kembalinya ke jati diri yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, La ilaha illa anta. Setelah bacaan itu dilanjutkan Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai orang yang mukmin dan mukminat, pasti terampuni segala dosa-dosanya. Siapakah yang disebut mukminin dan mukminat? Yang disebut mukminin dan mukminat adalah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, baik zahir maupun batin. Jadi kembali di sisi Allah itu kembalinya hati, sadarnya hati atas kezaliman, atas kesalahan, atas persekutuan yang dilakukannya selama ini. Hati yang tidak mentuhankan Allah, kecuali mentuhankan dirinya sendiri selama ini. Menyadari itu semua, kembali pulang rojiun kepada Allah. Jadi aplikasi lillahi ta'ala di dalam setiap laku dan tindakannya sudah teraplikasi, sudah bersandar kepada Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Bila dikaji secara zahiriahnya, secara syariatnya, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang selalu melaksanakan syariat demi syariat, yang melaksanakan ibadah demi ibadah, yang melaksanakan sholat demi sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunat secara
badaniyah. Bila secara badaniyah tidak sinkron, tidak berpegang teguh dengan tali Allah, maka semua amal yang dilakukan tidak akan roji'un kepada Allah. Bila di hati kita ini masih kewujudan diri manusianya, hidup diri manusianya, kuasa diri manusianya, maka Allah selamanya akan tiada. Allah selamanya akan gaib. Inilah ciri-ciri orang yang tak beriman. Jadi iman itu sebenarnya babakan hati. Iman dan Islam itu babakan hati. Bila hatinya memang benar-benar beriman dan Islam di sisi Allah, maka badan-badannya akan Islam semua kembali kepada Allah. Jadi inilah Islam yang kafah. Inilah yang disebut orang-orang yang beriman. Maka terampunilah segala dosa-dosanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama ini kita diutus oleh Allah dan diseru oleh nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu menyembah Allah, untuk selalu mengabdi kepada Allah. Akan tetapi kita selama ini malah banyak menyembah diri kita sendiri daripada menyembah kepada Allah. Malah kita banyak menyembah wayang daripada menyembah sang dalang. Malah kita banyak menyembah baju daripada menyembah siapa yang memakai baju. Jadi kita selama ini lebih menyembah makhluk daripada menyembah sang Khalik. Jadi inilah fakta bahwa diri kita selama ini bukan menyembah Allah, akan tetapi menyembah diri kita sendiri di hati kita. Maka bila hal demikian teraplikasi di dalam hati kita, maka kita bukan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Karena ampunan Allah itu hanyalah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampunan Allah itu hanyalah bagi mereka yang beriman kepada Allah. Jadi makna beriman di sini, Allah-Nya lah yang lebih wujud daripada makhluknya. Allah-Nya lah yang lebih wujud daripada diri kita sendiri di hati kita. Allah-Nya lah yang lebih hidup dari hidup diri kita sendiri di hati kita. Allah-Nya lah yang lebih berkuasa daripada kuasa diri manusia kita. Itulah yang dikatakan iman. Jadi kembalinya diri kepada Sang Maha Diri. Jadi kembalinya nurullah kepada zatullah. Jadi manusianya pulang ke rahmatullah. Jadi manusia pulang ke rahmatullah itu bukan diartikan orang-orang yang meninggal itu saja. Yang meninggal
meninggalkan badannya itu saja. Bagi orang-orang yang masih hidup itu pun juga bisa pulang ke rahmatullah, yakni mati sebelum mati, lewat pintu baiat, lewat pintu kematian. Kematian kewujudan diri manusianya, kematian kehidupan diri manusianya, kematian kewujudan kekuasaan manusianya. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya selalu pancar kepada uripe Allah. Jika hal itu terjadi, maka sudah tak ada pertanyaan lagi bagi manusianya. Bila masih ada pertanyaan lagi, berarti belum pulang. Maka dari itu pintu taubat masih terbuka, pintu baiat masih terbuka. Bila tidak demikian, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di kehidupan akhiratnya pun akan semakin buta, dan tersesat-sesatlah jalannya menuju Tuhannya. Jadi hal ini pun bukan besok terjadinya, sekarang terjadinya. Barang siapa buta mata hatinya, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, barang siapa yang tidak beriman bahwa Allah itu wujud dan manusianya yang gaib, yang adam, maka selamanya manusia takkan pernah bisa menyembah Allah. Selamanya manusia takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Allahnya gaib, Allahnya tiada, apa yang mau disembah kecuali menyembah, mengabdi, membanggakan, memuliakan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Jadi kembalilah sebelum kau dikembalikan dengan paksa dan siksa. Kembalilah saat ini dengan rela dan ridho. Jangan kedahuluan ajal menjemput. Jangan kedahuluan syakaratul maut menjemput. Itu akan sakit sekali. Maka rela dan ridholah kembali kepada jati dirimu. Siapa hakikat jati diri manusia kita? Hakikat jati diri manusia kita adalah di dalam surat Al-Insan ayat pertama, bahwa sesungguhnya manusia itu bermula dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Jadi manusia itu sesungguhnya tak ada. Jadi manusia itu sesungguhnya Adam. Jadi manusia itu sesungguhnya gaib. Jadi yang nyata, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini ya Sang Pencipta. Akan tetapi selama ini di dalam hati kita berposisi sebagai Sang Pencipta daripada yang dicipta. Inilah fakta yang terjadi pada diri kita selama ini. Sehingga kita tak pernah kenal Tuhan. Sehingga kita di dalam ibadah-ibadah kita tersesat. Di dalam sholat kita tersesat. Mestinya di dalam sholat itu menuju mengabdi kepada Allah, kok mengabdi kepada dunia yang ditemuinya. Kepada urusan dunia yang ditemuinya. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak menyembah Allah. Meskipun kelihatan badanianya aktif di dalam bersyariat melaksanakan ibadah, akan tetapi hakikatnya tidak sama sekali. Hakikatnya mungkar, hakikatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda mata hati yang buta, mata hati yang keras melebihi kerasnya batu.
Jadi inilah fakta-fakta yang terjadi pada diri kita. Jadi bagaimana caranya kita agar kita menjadi orang yang mukminin dan mukminat? Yakni dengan cara bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari menjadi Tuhan. Bertaubat dari menjadi rajanya hati. Inilah pintu tobat. Meskipun kita membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu kan hanya bacaan. Itu kan hanya pujian. Pujiannya siapa? Pujiannya hawa nafsunya sendiri. Pujiannya kita sendiri, memuji diri kita sendiri di hati kita. Karena apa? Karena kita merasa bisa berkalam demikian. Namun bagi hamba yang sudah kembali kepada Allah, yang sudah beriman kepada Allah, sudah diaplikasikan istighfar itu di hatinya, tidak disebut-sebut lagi. Karena bila masih menyebut-nyebut itu tandanya belum pulang, itu tandanya belum mati, itu tandanya belum rojiun kepada Allah, karena masih ada sebut-sebutan makhluknya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah berpulang kepada Allah, maka sudah tak ada sesebutan lagi, tak bersuara dan tak berhuruf. Karena manusianya lah yang tak bisa bersuara dan yang tak bisa berhuruf. Karena yang bisa bersuara, karena yang bisa menghurufkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hidup, adalah uripe Allah. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka suara dan huruf pun tak ada. Bila tak ada Allah, apakah ada Al-Quran yang tertulis? Apakah ada buku-buku yang tertulis? Apakah ada suara? Apakah ada lantunan adzan? Apakah ada nyanyian? Apakah ada pujian tanpa hidup? Nah, berarti yang bisa mengeluarkan suara, yang bisa berkalam-kalam, yang bisa berhuruf kan Allah, bukan manusianya. Maka dari itu kita di syariat sering kita temui Allah itu tak bersuara dan tak berhuruf. Kenapa? Karena Allah gaib, karena Allah tiada bagi kita. Karena selama ini kitalah yang mengaku-ngaku bisa bersuara dan yang mengaku-ngaku bisa berhuruf. Karena selama ini kitalah yang ngaku-ngaku bisa berkalam-kalam dan yang mengaku-ngaku yang bisa menulis, membaca. Jadi selamanya Allah tiada, Allah gaib bagi kita. Karena selama ini kita yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar, tapi tidak diketahuinya karena butanya mata hati. Karena selama ini kita sudah diperbudak oleh iblis dan setan di hati kita. Kita menjadikan mursid-mursid iblis dan setan. Kita menjadikan iblis dan setan sebagai penasehat-penasehat kita di hati kita selama ini. Di dalam sholat kita dinasehati iblis dan setan. Bro, ketika kita sholat, Allahu Akbar. Bro, ayo kita keluar bro. Cari pemandangan bro. Cari rezeki bro. Di dalam sholat kan demikian biasanya. Jadi di dalam sholat kita selama ini sesungguhnya kita tidak sholat.
Akan tetapi sesungguhnya selama ini kita hanya bermaksiat saja kepada Allah. Karena apa? Karena iman belum datang di hati kita. Karena apa? Karena selama ini kita lebih mentuhankan diri kita sendiri. Kita lebih mewujudkan hawa nafsu kita sendiri daripada mewujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ulasan ini bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.